Shalom sahabat-sahabat Kristus semua. Sejak kecil saya sering melihat drama tentang kelahiran Yesus pada kebaktian-kebaktian Natal. Kita sering melihat Maria dan Yusuf bersama-sama mencari penginapan untuk Maria bersalin, tetapi mereka tidak mendapatkan penginapan satupun. Mereka mengetuk pintu dari satu rumah ke rumah yang lain, tetapi satu pun tidak ada penginapan yang mengizinkan mereka untuk menginap di rumah mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan kandang domba untuk menjadi penginapan mereka, dan di sanalah Maria bersalin. Sejak kecil, drama yang dipertontonkan kepada saya adalah pemilik penginapan itu sangat kejam, karena dia tidak memberikan tempat bagi Yusuf dan Maria untuk menginap. Pemilik penginapan itu tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena mengusir Yusuf dan Maria di tengah malam yang sangat dingin. Pemilik penginapan itu tidak punya rasa kasihan kepada seorang wanita yang sedang hamil. Tetapi sekarang saya sadar bahwa yang perlu dikasihani adalah si pemilik penginapan itu. Kenapa perlu dia dikasihani? Karena banyak orang mengira dia adalah orang yang kejam dan tidak mempunyai perasaan. Hari ini saya mau mengajak sahabat-sahabat Kristus semua untuk melihat kembali situasi peristiwa menjelang kelahiran Yesus dengan perspektif yang berbeda. Mari tetap di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat-sahabat Kristus semua, pertama mari kita lihat tentang cerita kelahiran Yesus itu pada Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah agar dilakukan sensus penduduk, khususnya di negeri Syria pada saat itu. Lalu semua orang balik ke kampung mereka masing-masing. Begitu juga Yusuf dan Maria ke kampungnya di Bethlehem. Mari kita bayangkan bahwa semua orang mudik seperti lebaran pada saat itu. Mereka mudik untuk bertemu dengan orang tua mereka dan keluarga mereka di kampung halaman mereka. Dan begitu juga banyak orang mudik ke Bethlehem termasuk Yusuf dan Maria pada saat itu. Tetapi dengan situasi Maria yang sedang hamil, tentu mereka berjalan sangat pelan sebagaimana seorang ibu yang hamil, ya kan? Sesampai di Bethlehem, banyak teolog mengatakan bahwa mereka sebenarnya ingin menginap di keluarga mereka atau di rumah saudara mereka, bukan di penginapan dan juga bukan di kandang domba. Penginapan yang dimaksudkan kitab Lukas di dalam bahasa aslinya yaitu kata luma, yang artinya ruang tamu atau ruang atas di rumah orang Israel. Biasanya ruang tamu ini berada di ruang atas bangunan rumah orang Israel. Dan saat itu, ruang tamu itu penuh oleh kunjungan-kunjungan orang mudik dari berbagai tempat pada saat itu. Tiba-tibalah Yusuf dan Maria datang dengan keterlambatannya. Sehingga di ayat 7 dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Artinya, tidak ada kata luma dalam bahasa aslinya, atau ruang tamu atau ruang atas penginapan tadi, karena semua ruang tamu atau ruang atas tadi diisi oleh tamu-tamu yang datang dari luar. Walaupun demikian, pemilik rumah atau penginapan itu tetap menyambut Maria dan Yusuf di rumahnya. Satu-satunya ruangan yang kosong pada saat itu adalah ruang bawah dari bangunan rumah itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa Yesus ini lahir di sebuah gua ya, atau khusus di tempat kandang domba. Tidak. Yesus ini lahir di sebuah rumah, yang di bawah rumahnya ini ada kandang domba. Di dalam Matius 2 ayat 11 mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di sini dikatakan sebuah rumah
rumah dari seorang pemilik penginapan. Memang tidak dituliskan siapa pemilik penginapan di sini. Menurut saya, pemilik penginapan ini adalah seorang yang bijaksana karena dia memberikan Maria dan Yusuf di ruang bawah agar bayi Yesus nantinya yang lahir tidak terganggu oleh keributan dan kebisingan dari banyak tamu-tamu yang ada di ruangan atas. Maria juga bisa beristirahat ya dengan tenang di ruang bawah. Dengan kata lain, ruangan bawah ini adalah tempat yang terbaik bagi mereka karena semua ruangan sudah penuh. Memang apa yang ada di ruangan bawah ini? Yang ada di bawah ruangan ini adalah kandang domba. Di Israel pada saat itu, kandang ternak ini berada di rumah pemilik ternak itu sendiri. Biasanya kandang ternak ini diletakkan di ruang bawah bangunan rumah orang Israel. Kita jangan berpikir dulu bahwa kandang ternak mereka sama seperti di sini, jorok, bau, dan penuh dengan kotoran. Tidak. Bagi orang Israel, ternak adalah salah satu harta yang berharga bagi mereka. Setiap malam mereka memasukkan ternak-ternak mereka ke dalam rumah karena mereka takut dicuri orang lain. Bahkan palungan tempat makanan ternak juga ada di dalam rumah. Palungan ini nantinya digunakan untuk meletakkan bayi Yesus gitu. Jadi bisa kita bayangkan sendiri ya, kalau kandang domba di rumah kita sendiri, gak mungkin kita buat kandangnya itu jorok, bau, dan kotor sebagainya. Jadi semuanya serba buru-buru, apa adanya lah gitu. Namun yang terpenting adalah Yusuf dan Maria bisa disambut, diterima, dan ada tempat bagi mereka karena semua ruang sudah penuh pada saat itu. Jadi, siapakah yang menyambut bayi Yesus untuk pertama sekali? Bukan gembala dan juga bukan orang-orang Majus, melainkan pemilik penginapan yang baik hati yang menyediakan ruang bagi seorang ibu hamil bersama dengan tunangannya. Memang namanya tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi dia perlu kita kasihani karena kebaikannya dilupakan oleh banyak orang. Dia adalah orang yang terlupakan. Bahkan banyak dari kita mengira bahwa dia adalah orang yang kejam, tidak punya perasaan karena telah mengusir Maria dan Yusuf. Padahal karena keramah tamahannya lah, maka Yesus bisa lahir di kandang domba yang penuh dengan kehangatan dan keheningan. Apa yang menjadi pesan bagi kita hari ini? Yang menjadi pesan kita adalah mungkin di hari Natal ini kebaikan kita tidak diingat orang lain. Mungkin kita sudah membantu orang lain, tetapi kita dilupakan. Sedihnya, orang mengira kita adalah orang jahat. Bahkan, kita sudah melakukan kebaikan bagi orang lain, tetapi justru mereka berbuat jahat kepada kita. Dia menipu kita, dia melecehkan kita, dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan mengingat semua perbuatan baik kita. Saya percaya Tuhan mengingat kebaikan pemilik penginapan tadi. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan mengingat semua kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Walaupun manusia melupakan kebaikan kita, tetapi Tuhan selalu mengingat kebaikan kita. Janganlah berfokus kepada pengakuan daripada manusia, tetapi berfokuslah kepada pengakuan daripada Tuhan. Janganlah bangga ketika masih manusia yang memuji kita, tetapi banggalah ketika Tuhan sendiri yang memuji kita. Oleh karena itu, di bulan Natal ini, janganlah kita berjemu-jemu untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan jangan kita mengharapkan balasan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna. Inilah yang menjadi pesan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.